Sore. Punya gue boleh tau gak nama lo siapa? Perkenalin nama gue Rangga. Lo udah kelas berapa? Gue sih kali ini baru kali ini. Sekarang gue baru kelas 11 kan. Kelas 11 berarti sekarang udah semester 2 ya? Sebelum sih baru next semester 2 tuh bulan Januari ini kan. Berpuas juga. Berarti sekarang udah mau UAS ya? Betul. Belakangan ini lo sering ngapain sih, main atau nongkrong atau main game di rumah? Apa dulu nih, habis pulang sekolah atau di rumah atau? Iya, jadi lo abis lo pulang sekolah tuh lo ngapain dan lo kemana? Kalau biasa pulang sekolah sih nongkrong dulu sih, kalau biasanya sejam 2 jam sama teman-teman SMA. Kalau SMA tuh kalau nongkrong ngapain sih? Soalnya gue nggak tahu kalau cowok tuh nongkrongnya kayak gimana dan bahas apa. Kalau kita sih di SMA gue sendiri sih nongkrongnya palingan ya ngobrol biasa, terus ya biasalah kenakalan remaja, ngapain aja sih ya, kakak berdua aja nggak tahu Aja paling SMA ya ngerokok doang ya? ya sebenarnya. Mungkin lebih. Enggak sih, kita cuma ngerokok doang sih palingan. Malahan masih sayang orang tua lah kita. Kalau boleh tahu rumahnya itu di mana? Rumah di daerah Karangpawitan kan. Oh berarti Karangpawitan itu, oh iya tahu. Yang dekat alun-alun itu kan, tau gak sih? Oh Iya. Lo itu berapa bersaudara? Kalau gue berapa ya? Gue dari bokap tuh 3 bersaudara, kalau dari nyokap tuh 2 bersaudara. Oh jadi bokap lo dari ibunya gue ya? Ya tau lah, bisa dibilang. Jadi kamu sekarang tinggal sama siapa, sama orang tua ya? Kalau sekarang sih masih sama ibu, kalau ayah udah pindah. Baru-baru ini sih baru pindah. Punya kan 2 bersaudara. Adiknya masih SD SMP atau? Dia baru SD kayaknya. Oh ya kan di sini gue tuh mau wawancara anak SMA ya tentang judi online ya. Sebenarnya lo tau gak sih judi online itu apa? Kalau judi online tuh menurut gua game sih kak, permainan gitu. Pasti di tongkrongan juga pasti ada lah ya yang pernah main judi online. Ya pernah. Bisa. Jadi lo ini tahu judi online-nya dari tongkrongan ya? Betul. Atau dari mana? Atau Betul dari betul. sosial Gua media? kalau dari gua sendiri gua main judi online tuh gara-gara teman tongkrongan sih. Bola ya? Benar ke bawah kak? Bocah FOMO ya? Nggak juga sih, nggak bocah FOMO juga. Kalau pas itu sih gua bisa dibilang bukan dipaksa juga sih, tapi gua ada ketertarikan karena teman-teman gua kayak hampir satu orang tuh main, gua kepo gitu. FOMO juga sih sebenarnya enggak, soalnya gua nggak terlalu akut banget sama kayak teman-teman gua. Jadi lo cuma pengen tahu aja juga itu seperti apa dan jadi minta gimana? Awalnya, tapi gua rasa semakin sini ke sini kok gua makin enjoy gitu, makin seru gitu dengan yang Ini apa lebih yang gua main. keseruan ya? Benar. Lo punya pendapat nggak sih mengenai judi online? Kalau pendapat gue sendiri mengenai judi online sih, dari pendapat gue sendiri tuh emang bikin penasaran ya, karena pas gue udah menang, gue tuh ngerasa happy banget, jadi gue pengen nyoba lagi apakah gue menang lagi atau enggak. Nah sebenarnya itu sih yang bikin gue penasaran, jadi menurut gue pendapat judul itu bikin seseorang penasaran sih kan. Yang judi online itu kalau udah menang pasti kecanduan ya, pengen coba lagi. Betul betul. Nah sebenarnya lo pernah lihat nggak sih iklan judi online yang sering muncul di Instagram? Pernah atau enggak? Kalau dari sosial media Instagram sih, kalau gue sendiri sih belum ya kak, karena setahu gue juga judul itu nggak bisa tembus lewat sosial media Instagram. Palingan gue pernah ngeliat iklan, tapi bukan dari sosmed. Gimana tuh? Kalau dari gue sendiri kan gue dari diri gue sendiri suka yang namanya itu nonton anime, nonton anime Korea, nonton film-film gitu, film-film dari Hollywood ataupun Marvel. Gue kan jujur dari gue masih suka bajakan lah
dari bajakan iklan gue buka situs ada di Google. Nah dari situ tuh gue banyak lihat iklan Google sih kan. Oh iya ya, kalau di web tuh banyak ya iklan Google ya. Betul. Nah lo sama iklan itu tertarik atau enggak, atau lu peduli atau malah pengen daftar atau gimana? Kalau abaikan aja iklannya. Ini posisinya di mana dulu nih, pas gue udah jadi penjudi atau belum? Pas lo ya sudah. Kalau sesudah tentunya gue nggak tertarik sih, soalnya kan gue udah tahu hidup dulu kayak gimana, apa yang gue rasain juga gimana. Jadi lo setelah udah tahu di jalan kayak gimana, lo milih mengabaikan ya iklannya dari. Nggak mengabaikan juga sih, kalau emang si dianya ada apa ya, bukan keuntungan, bisa dibilang janji gitu, maksudnya dari iklan ini deposit segini, deposit segini bakal keluar segini, bakal win gitu, persentasenya berapa. Nah kalau gua ngelihat emang persentasenya gede, gua langsung mainin sih kan. Kalau boleh tahu perasaan pertama main judi online itu Yang tadi sempat gua bilang sih kan, penasaran aja sih, sebenarnya penasaran. Soalnya kalau bisa dibilang penasaran tuh salah satu sifat yang paling gue benci sih, karena gue ngerasa gue belum puas dengan apa yang gue dapat atau belum puas dengan apa yang gue lakukan. Kalau misalkan lagi nonton anime di situs-situs terus ada iklan gitu nih lewat, lo milih main atau enggak? Kalau gue sih balik lagi ngelihat dari si pamfletnya atau si iklan itu, dia menjanjikan berapa persen dari deposit yang gue masukkan. Kalau emang iklannya itu menjanjikan atau berpeluang besar sih, gue bakal coba-coba dulu kan, yang tadi gue bilang gue orang penasaran sih kan. Tapi kalau emang dia situsnya udah gue coba atau ini dan gue tahu gimana seluk-beluknya, gue suka pengen nyobain. biasanya itu kalau main kamu ngeluarin uang berapa dan untungnya berapa? Kalau gue sendiri kan gue masih pelajar ya, kalau misalnya kayak SMA, jadi gue kalau main atau deposit itu masih kecil-kecil, palingan 50.000, soalnya kan ada minimal top up juga dan minimal deposit. Nah minimal depositnya itu dari beberapa situs yang udah gue pernah coba itu di 50.000 sih kan. Jadi cukup besar ya kalau buat anak SMA. Kalau tua sih lumayan besar. Iya 50.000, kalau dipikir-pikir sih 50.000 bisa lah buat gua sama teman-teman main lah sampai 3 harian. Perasaan kalau sudah tertarik itu Mendapat apa nih? Mendapat kepalahan. enggak dengan kemenangan gitu. Tentunya sih senang sih ya kak, sama ditambah satu lagi satu apa namanya, satu hal yang nggak bisa gue hindari ya, penasaran pengen nyoba lagi, penasaran apakah kopi gue tuh menang lagi, penasaran apakah jari gue tuh kopi apa lagi. Nah, bisa kalau kalah itu rasanya tuh pengen udah nggak usah main atau memang pengen lagi, penasaran lagi gitu. Kalau sekarang ya pengen main lagi. Main lagi. Benar. Tapi di situs di zona yang sama atau tidak situs? Kalau gue sih ngeliat dulu dari probabilitasnya, kalau emang lebih banyak gue menghasilkan, gue bakal main di situ terus. Tapi kalau kadang emang gue kalah terus nih, ada salah satu pikiran buat gue tuh, ini gue pasti menang nih kalau gue isi lagi. Terus lo tau gak sih kalau misal di channel lo menangin influencer ya, atau artis gamers gitu, youtuber, mungkin gak lo? Gue sih ngikutin. Biasanya kan salah dari mereka tuh sering mempromosikan video ya di Instagramnya. Lo pernah ngikutin gak sih? Atau sama skip aja? Kalau gue sendiri ngikutin beberapa selebgram, tapi selebgram yang gue ikutin tuh nggak tahu sih ya mereka tuh pernah mempromosikan judul atau enggak, soalnya gue nggak pernah sadar gitu, nggak pernah notice kalau mereka tuh lagi endorse atau enggak. Gue ngeliat mereka story yang titik aja udah langsung gue skip kan. Ya, kalau misal influencer kesukaan lo atau kesukaan yang mempromosikan video online yang lo udah tahu jeleknya video online, terus tanggapan lo terhadap snapgram mereka tuh gimana sih? Kan itu sama aja ya mengajak orang lain ke terjun ke hal yang gak benar. Kalau dari diri gue sendiri sih kecewa, tapi kalau gue ngeliat
dari orangnya dulu sih, dari influencernya. Kalau yang influencernya itu dia seorang influencer yang memotivasi seseorang, beberapa selebgram dia kayak emang image dia tuh sebagai motivator lah, sebagai pendukung atau sebagai psikolog, tiba-tiba banting setir untuk mempromosikan judul sih gua benar-benar kecewa. Tapi kalau emang si influencernya itu emang dari latar belakang atau background yang sama dengan sejalan dengan judul, mungkin di sebelah kiri jalannya, gua nggak bisa jawab, gua emang udah tahu orangnya begitu. Biasanya itu kan di iklan bol kan biasanya di IG dan itu kebanyakan menawarin atau kayak menawarin hadiah atau ngasih info tentang resiko. Kalau konteksnya promosi sih setahu gue ya Kak, nggak mungkin ada yang bilang tuh kalau kerugiannya. Jadi mereka pasti bilang tentang keuntungannya terus. Gue nggak pernah nemu sih salah satu influencer tuh ngomong, ayo lo depo di sini dijamin kalah. Nggak mungkin dong, nggak bakal ada juga. Hadiah ya. Benar, hadiah pasti selalu kan untuk menarik para penjudinya. Kamu juga pernah itu nggak sih kayak mengajak seseorang, ayo kita kayak main ini, game ini, judi gitu? Pernah nggak? Kalau gue sendiri nggak pernah ngajak orang yang emang bener belum pernah tuh ngerasain judi atau main judi online. Tapi kalau emang temen gue yang emang udah ikut judi, pasti gue ajak biar having fun bareng, biar main bareng gitu. Mungkin misal tangan gue bau, bisa ganti tangan dia, ya gitu aja sih Kak, terus ganti-gantian. Soalnya kita percaya pada jempol kita masing-masing, jari kita masing-masing. Emang kalau hari ini jempolnya gua, ya berarti pakai jempol gua terus. Tapi kalau emang udah busuk banget, udah bau banget, ya ganti bisa sama jempol teman gua. Lo pernah ngerasa nggak sih kalau di iklan judul itu kayak terlalu menggampangkan menang, jadi semua orang yang main itu pasti bakal menang? Kan nggak perlu. Lo pernah punya pikiran kalau nggak semua orang yang main judul itu bakal kalah, atau lo bakal berpikir kalau orang yang main judul itu selalu menang? Kalau konteksnya dipromosiin tentunya pasti bakal dibilang kalau bakal menang terus ya Kak, probabilitasnya juga untuk menang tuh benar-benar tinggi. Tapi kalau buat gua sendiri sih ngerasain gitu, teman-teman gue jarang menangnya, selalu kalah. Gue juga sendiri ngerasa kalah terus, kayak ngeliat beberapa iklan tuh dipastikan menang terus. Kadang juga gue di chattingan sama adminnya Kak, di lewat WhatsApp. Gue nggak tahu dia dapat nomor gue dari mana. Nah, gue tuh ditawarin terus tuh, ayo depo di sini, nanti aku bikin win. Kalau nggak, ada salah satu admin tuh yang ngasih gue modal untuk gua deposit di website dia. Nah, kalau misalnya udah dikasih modal buat deposit tapi idonya nggak menang, apa? Artinya itu marah nggak sih? Karena kan dia udah ngasih modal ya, tapi lo mainnya kalah. Enggak sih. Marah nggak sih? Enggak sih, soalnya gua nggak bilang gua kalah atau menang. Gua ya udah main aja, kalau menang gua nggak bilang gitu, juga gua depoin lagi. Kalau kalah ya udah gua nggak bilang sama sekali buat adminnya. Jadi lo nggak lanjut chatting nih sama adminnya? Enggak. Tapi kalau dari diri gue sendiri tuh gue nggak pernah Kak dapat modal dari admin. Gue dengar gue dari teman gue ini. Tapi gue pernah ditawarin sama admin buat dikasih modal, tapi gue nggak pernah nge-claim, nggak pernah mau buat main di situs dia. Masa lo nggak apa sih? Kenapa lo nolak? Gue apa ya? Bukannya gue nggak nolak apa gimana, tapi gue masih belum apa ya, belum yakin gitu dengan apa yang diberi sama orang. Tapi kalau dari diri gue sendiri, kalau emang ada yang menawarin gue lagi, tentunya gue ambil. Gue sebenarnya juga gak nyesel, gak pernah ngambil modal dari admin-admin yang menawarin gue. Mungkin kalau emang ada kesempatan lagi buat dikasih modal lagi, ya gue bakal ambil. Lo tau gak sih alasan admin ngasih modal tuh apa? Kan gak mungkin juga ya orang ngasih modal secara cuma-cuma ke lo gitu. Kalau ada admin yang ngasih. Kalau alasan utamanya gue benar-benar nggak tahu, tapi ini konspirasi aja sih dari gue. Kalau si admin ini ngasih modal tuh ya biar dia main di situs dia, terus pas dia
gue nggak tahu ya ini si judul ini bisa diatur apa nggak, tapi yang gue dengar dari beberapa TikTok ya, gue kan sering main TikTok ya, karena negara gue main judul ini banyaklah konten-konten yang ngebahas tentang judul. Kadang ada yang bilang admin ini tuh bisa loh ngatur lu menang apa enggaknya. Nah mungkin yang dari konspirasi gue tuh pas kita dikasih modal, ID-nya juga dibuatkan. Kalau nggak salah tuh pas gue langsung dikasih akun Kak, jadi nggak dalam bentuknya tuh ini transfer uang ke rekening gue atau ke bank lain dari gue, jadi langsung dibikinkan akun, udah ada saldonya. Nah yang gue dengar sih bisa langsung dimenangkan pas gue sekali main. Nah setelah dari itu kan tentunya kan, oh gue menang nih, gue pengen main lagi terus-terusan sampai pada akhirnya modal yang diberikan sama si admin itu habis. Dan juga gue masih penasaran kok ini gue menang terus ya, tapi kok tiba-tiba gue langsung kalah atau benar-benar gak ada modal lagi. Nah gue tuh maksud diri gue untuk deposit gak bisa buat itu, jadi kayak terus aja kayak cara setan sebenarnya. Jadi sistem video ini udah diatur sama yang punya situsnya ya? Jujur gue nggak tahu, soalnya gue juga nggak pernah pegang itu sih sistem-sistemnya gitu. Gue ya sebagai player aja, sebagai pemain. Tapi gue dengarnya sih kalau video itu emang udah diatur sama mereka. Jadi awalnya kita bakal dikasih menang terus nih supaya kita menjadi kecanduan, nanti setelah baru itu ya lebih banyak. Tapi kita mau tahu kalau misal video online itu diatur sama mereka, lo masih mau nggak sih? Apa lo masih ada rasa takut nggak sih kalau main lagi? Kan ternyata lo malah rugi. Kalau dari diri gue sendiri itu kan gue yang tadi gue bilang, gue orang penasaran, dan penasaran itu udah jadi etik di diri gue sendiri. Jadi kalau menurut gue sih gue agak susah sih keluar dari itu. Gue orang itu sadar, gue orang berpikir, tapi gue buat ninggalin apa yang udah gue jalanin hampir beberapa jangka waktu ini, gue orangnya agak susah sih buat pergi dari hal nyaman. Jadi lo ini udah kecanduan banget ya sama video online. Canduan banget sih, iya bisa dibilang, tapi ya masih bisa mikir lah gue, atau emang gue pintar atau gimana, musiman aja Kak gue ininya main-mainnya. Tapi kalau emang udah ngerasa gue jenuh dengan apa yang gue lakukan, ya gue main-main. Gue mau nanya nih, lo pandangan lo terhadap iklan video online yang sering muncul di website atau di Instagram di sosial medianya itu gimana sih? Kalau dari diri gue sendiri bisa bilang tanggapan gue sialan dengan promosi itu, karena yang ngebikin banyak orang dan juga diri gue sendiri pengen main lagi dengan apa yang mereka tawarkan gitu sih Kak. Terus menurut lo iklan yang muncul itu membawa pengaruh negatif terhadap masyarakat? Tentunya membawa hal negatif untuk masyarakat, tapi kalau menurut gue sendiri ada positifnya dikit. Positifnya apa nggak boleh tahu? Tapi gue jadi tahu gitu website yang emang untuk yang di Positif menurut lo ya? sih. Menurut lo iklan judi yang sering berada di sosial media itu membawa dampak negatif nggak sih ke masyarakat? Bawa banget sih kan, tapi kalau buat masyarakat sendiri tentunya ada negatifnya benar-benar kerasa banget. Jadi kayak orang-orang polos atau orang-orang yang belum pernah berkecimpungan di judi online ini pengen gitu, penasaran, jadi kayak gue lagi, jadi orangnya penasaran, dan akhir-akhirnya dari penasaran itu gue jadi edik dengan apa yang gue lakukan. Jadi nggak ada dampak positifnya ya? Ada dampak? Kalau dampak positif mungkin ke para penjudola ya Kak, bagi para pemain seperti gua. Jadi kayak ngerasa, wah ada loh website yang lebih menguntungkan daripada website yang orang pemainin. Ada loh website yang ngasih deposit kepada, ngasih modal kepada pemainnya. Tapi kan lo juga tahu nih kalau lo juga pernah ngalamin kalah pas main di. Nah lo masih bisa gitu gak sih kalau di online itu ada positifnya setelah lo tahu kalau lo itu bisa kalah? Ada, tapi yang gue bilang Pak, gue orangnya penasaran, dan dari penasaran itu menjadi edik bagi gue. Jadi gue nggak bisa lepas dari apa yang telah gue lakukan dan juga keluar dari apa yang telah gue kerjakan. Nah, yang sebenarnya gue mah yang tadi sebelum gue bilang, gue orangnya sadar gitu kalau bikin gue kalah terus. Kalau dari gue tuh belum bisa keluar dari itu, belum bisa kalah.
terus lo punya saran nggak buat orang yang ngeliat misalkan ada orang lain atau teman lo yang ngeliat judi online lewat sosial medianya, terus tanggapan lo gimana sih? Lo punya saran nggak buat dia tuh kayak udah lo nggak usah main atau lo malah nyuruh dia ngajak buat main? Kalau dari diri gue sendiri, gue orangnya nggak pernah ngajak buat orang terjun ke dalam dunia yang telah gue lakuin. Tapi gue sih bisa kasih saran doang, janganlah nonton beberapa hal-hal yang bajakan atau yang ilegal. Usahain mungkin jangan sampai lu penasaran dengan video sendiri sih. Kalau dari gue sendiri nggak bisa berhenti, nggak bisa bikin orang tuh percaya dengan omongan gue, tapi gue bisa ngehambat orang buat ketemu dengan hal-hal apa yang bakal merugikan dia. Oke, semisal ya, gue mau nanya semisal ini, kamu masih sekolah ya, dan perasaan gue kalau orang tua lu tahu lu main video online ini, Kalau perasaan gue sih tentunya gue bakal ngerasa, gue nggak tahu sih tanggapan orang tua gue gimana dulu ke gue. Tapi kalau emang pada dasarnya dia marah atau gimana lagi ya, emang ini apa yang tadi gue putuskan dengan yang gue milih untuk berjudi gitu. Atau juga mereka nggak peduli juga dengan gue. Jadi kalau emang marah ya udah, ntar juga surut lagi, mengalir aja sih kalau gue. misalnya orang tua lu tuh peduli sama lu, kayak nyuruh udah nggak usah main kayak gitu, lu mau nurut apa enggak? Kalau dari gue sendiri sih, tentunya aku bakal ngomongin apa di kata orang gue, tapi gue nggak benar-benar bisa langsung blek, gue bakal berhenti sih.